Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Ketua, Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor, Wakil Rektor, dan Kepala Badan Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Dekan dan pimpinan sekolah di lingkungan Universitas Indonesia, Dekan, Wakil Dekan, dan pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, guru besar tamu, mitra undangan, teman sejawat, dosen, keluarga, kerabat, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya. Kita semua berkesempatan hadir pada acara pengukuhan guru besar tetap Universitas Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, izinkanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam bidang Advanced Data Analytics pada Departemen Matematika FIPA Universitas Indonesia yang berjudul Penguatan Pengambilan Keputusan Berbasis Data dengan Model Pembelajaran Mesin dan Model Bahasa Besar di Era Ekonomi Digital Indonesia. Saat ini, dunia industri terus mengalami perubahan secara besar-besaran, terutama ketergantungan pada perkembangan pesat teknologi. Dengan tantangan dan perubahan keadaan industri, sistem pendidikan tinggi perlu adaptif, yaitu sistem pendidikan tinggi yang menghubungkan dunia yang berubah dengan proses pembelajaran dan penelitian. Sebagai bagian dari Universitas Indonesia, Departemen Matematika akan mengambil peran yang sama dalam menjawab tantangan di atas. Apalagi perkembangan bidang matematika menjadi salah satu bidang pendukung utama dari perkembangan pesat pada teknologi tersebut. Saat ini, beberapa bidang keilmuan pada Departemen Matematika Universitas Indonesia telah menjadi program studi untuk lebih memenuhi kebutuhan industri, yaitu program studi sarjana statistika dan program studi sarjana ilmu aktuaria. Bahkan, program studi sarjana ilmu aktuaria didirikan atas dorongan dari pihak industri untuk memenuhi kebutuhan profesional aktuaris di Indonesia. Selain itu, data analis dan data saintis adalah bidang pekerjaan dengan peminatan yang paling meningkat, termasuk juga di Indonesia. Kebutuhan ini menjadi peluang bagi bidang keilmuan matematika untuk lebih berperan serta menyiapkan sumber daya manusia di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Popularitas ilmu data mulai meningkat pesat pada dekade 2010-an. Istilah ini semakin populer di kalangan praktisi dan akademisi, dan banyak perusahaan serta lembaga pendidikan mulai membuat posisi dan program khusus untuk ilmu data. Program studi sarjana ilmu aktuaria telah membuka mata kuliah ilmu data sebagai mata kuliah pilihan pada tahun 2017 dan kemudian menjadi mata kuliah wajib untuk semua program studi sarjana di Departemen Matematika FIPA Universitas Indonesia pada tahun 2020. Salah satu model utama dalam ilmu data adalah pembelajaran mesin. Dalam sejarahnya, pembelajaran mesin mulai berkembang dengan model statistika yang berbasis teori probabilitas dan statistika. Kemajuan besar dan popularitas pembelajaran mesin datang dari model neural network. Salah satu tokoh terpengaruh di bidang ini adalah John Hopfield, yang dikenal atas kontribusinya dalam mengembangkan model Hopfield Network. Tokoh lainnya adalah Geoffrey Hinton, yang dianggap sebagai pelopor dalam deep learning dengan mengembangkan model Boltzmann machine. Atas kontribusinya, Hinton dan Hopfield yang meraih hadiah Nobel pada tahun 2024. Penghargaan Nobel yang diberikan kepada pionir seperti Hinton dan Hopfield tidak hanya mengakui kerja keras mereka, tetapi juga menunjukkan dampak luas dari pembelajaran mesin terhadap ilmu pengetahuan,
teknologi, dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Salah satu fokus penelitian kami adalah analitik data aktuaria. Ilmu aktuaria memainkan peran penting bagi perusahaan pada berbagai bidang bisnis, seperti asuransi, perbankan, keuangan, dan institusi lainnya. Akan tetapi, serapan tenaga profesional aktuaris masih didominasi oleh industri asuransi seiring peningkatan penetrasi asuransi di Indonesia. Dalam ilmu aktuaria, model statistik seperti GLM terbukti sangat andal dan sudah lama digunakan untuk analisis data asuransi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran mesin mampu memberikan hasil yang setara, bahkan lebih baik. Misalnya, studi kami menunjukkan bahwa model Ensemble memberikan akurasi yang lebih baik dalam memprediksi klasifikasi klaim dan risiko, termasuk juga dibandingkan dengan model deep learning untuk data tabular. Akan tetapi, dalam ilmu aktuaria, model harus memenuhi persyaratan khusus sebelum diterapkan dalam praktik, sehingga menimbulkan tantangan bagi model pembelajaran mesin. Salah satu persyaratan tersebut adalah bahwa model harus transparan dan mudah dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan. Model Ensemble memberikan kinerja prediktif yang lebih baik, tetapi dengan mengorbankan aspek transparansi model. Pada tahun 2021, Hancock berhasil menggunakan perangkat visualisasi untuk menginterpretasikan model yang dihasilkan dan proses pengambilan keputusan yang mendasari. Temuan ini menunjukkan bahwa model pembelajaran mesin dapat menjadi alternatif atau pelengkap bagi model standar seperti GLM. SOE sebagai salah satu lembaga sertifikasi profesional profesi aktuaris dunia yang berpusat di Amerika menyadari potensi model pembelajaran mesin dalam mendukung profesi ini. Pada tahun 2022, SOE menambahkan mata uji tentang ilmu data, termasuk model pembelajaran mesin yang lebih kompleks. Pada tahun 2024, Persatuan Aktuaris Indonesia telah juga memasukkan ilmu data dan pembelajaran mesin pada ujian profesi mereka. Kondisi ini mencerminkan tuntutan industri yang semakin membutuhkan keterampilan di bidang pembelajaran mesin dan menegaskan pentingnya teknologi ini dalam ilmu aktuaria modern yang secara intensif berinteraksi dengan data. Dengan semakin luasnya peran data dalam berbagai disiplin ilmu, penguasaan konsep dan alat-alat big data tidak hanya memperkaya kompetensi lulusan, tetapi juga memperkuat daya saing mereka di dunia profesional. Fokus penelitian kami lainnya adalah analitik data teks. Selain data tabular, data teks telah menjadi sumber daya penting bagi industri dan bisnis di berbagai sektor. Seiring dengan transformasi digital dan pesatnya perkembangan media sosial, saat ini sosial media monitoring telah berkembang menjadi lini bisnis di Indonesia. Beberapa perangkat analitik data yang populer adalah analisis sentimen dan pendeteksian topik. Pada dasarnya, penentuan sentimen dan topik pada teks adalah salah satu kemampuan dari kecerdasan manusia. Akan tetapi, manusia memiliki keterbatasan, sehingga membuat model pembelajaran mesin menjadi solusi praktis. Model pembelajaran mesin memungkinkan penentuan sentimen dan topik pada teks yang sangat besar secara terus-menerus, real time, dan kemudian menjadi dasar untuk melakukan analitik data teks. Salah satu tahapan penting analitik data teks adalah representasi teks, yaitu proses mengkonversi teks menjadi vektor atau matriks. Tantangan terbesar dalam representasi teks ini adalah adanya aspek semantik. Terdapat kata-kata yang memiliki ejaan yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda, dan makna kata yang sesuai ditentukan oleh kata-kata lain secara kontekstual. Penelitian representasi teks merupakan salah satu penelitian dengan sejarah yang sangat panjang, dimulai pada tahun 1950. Metode TF-IDF telah digunakan banyak pada masalah analitik data teks. Akan tetapi metode ini belum memperhatikan aspek semantik. Untuk mengadopsi aspek semantik ini,
Penelitian berikutnya menggunakan asumsi adanya laten semantik antar kata dan kemudian merepresentasikan teks berdasarkan laten semantik tersebut. Akan tetapi, metode ini belum dapat menangkap dinamika aspek pada teks. Metode pertama yang dianggap berhasil merealisasikan aspek kontekstual ini adalah model LSTM. Model ini ditemukan oleh Seth Hochreiter, Ketua Bidang Machine Learning pada grup tempat kami melakukan penelitian program doktor di TU Berlin. Akan tetapi, saat itu, model ini dianggap belum layak secara implementasi, sehingga metode-metode laten semantik masih umum dan banyak digunakan untuk representasi teks. LSTM menjadi layak untuk diimplementasikan setelah GPU mulai populer pada tahun 2010. Pada periode yang sama, metode representasi teks lain diajukan, yaitu attention, sebagai bagian dari transformer. Model ini memberikan kinerja yang jauh lebih efisien dari model LSTM. Selain representasi, transformer juga menghasilkan inovasi baru, yaitu model generatif. Pada era scaling up model, transformer telah menjadi komponen inti dari banyak model bahasa besar, seperti BERT untuk representasi teks dan GPT untuk generative AI. Simulasi kami menunjukkan bahwa BERT memberikan akurasi yang lebih baik daripada representasi teks standar pada beberapa metode clustering dan metode analisis sentimen. Secara visual, representasi yang dihasilkan oleh BERT membuat dokumen yang mirip lebih mendekat berdasarkan kelompok atau sentimen. GPT adalah salah satu generatif model yang dilatih dengan data teks yang sangat besar. Selanjutnya, GPT dioptimasi untuk dialog seperti dialog manusia yang dikenal sebagai ChatGPT. Sehingga ChatGPT dapat dipandang sebagai suatu sistem dengan pengetahuan yang sangat luas, multi bidang ilmu dan multi profesi, serta dapat berinteraksi dengan pengguna dalam berbagai bentuk percakapan bahasa manusia. Peluncuran ChatGPT pada tahun 2022 telah menyita perhatian dunia dan hanya harusnya memberikan sejumlah manfaat besar bagi institusi pendidikan maupun industri dan bisnis. Bagi universitas, generative AI dapat menjadi asisten virtual dan perangkat pendukung pembelajaran dan penelitian. Generative AI juga menawarkan berbagai peluang inovatif dalam sektor industri dan bisnis. Secara umum, industri asuransi menunjukkan minat yang besar terhadap generative AI. Survei Gallagher Bassett menyampaikan bahwa mayoritas perusahaan asuransi global aktif mendukung penerapan generative AI dalam proses klaim, underwriting, dan layanan pelanggan. Sebanyak 44% perusahaan sedang mengintegrasikan teknologi ini dalam penyelesaian klaim, sementara 42% telah berhasil melakukannya. Generatif AI telah berkembang pesat dan menunjukkan potensi tidak hanya dalam menghasilkan konten, tetapi juga dapat diadaptasi dalam menyelesaikan berbagai masalah lain, termasuk juga analitik data teks. Kami telah mengadopsi generatif AI untuk beberapa komponen pada perangkat analisis level topik, yaitu untuk komponen analisis sentimen dan komponen interpretasi topik. GPT memungkinkan penentuan sentimen dalam teks tanpa perlu tahapan pelatihan model, sehingga menjadi perangkat yang lebih praktis. Selain itu, GPT memungkinkan interpretasi topik dilakukan oleh sistem, bukan dilakukan secara manual oleh manusia. Kerangka kerja ini dapat meningkatkan efisiensi proses dan juga konsistensi, keandalan, dan kredibilitas hasil. Seperti kemampuan penalaran yang semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat akan semakin banyak masalah analitik data teks dapat diselesaikan dengan menggunakan generative AI. Hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri pidato pembukaan besar saya ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan bantuan kepada saya dalam berbagai bentuk. Pada kesempatan yang singkat ini, ucapan terima kasih saya khususkan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia periode 2019-2024, Bapak Nadiem
Anwar Makarim yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai guru besar tetap Universitas Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Terima kasih saya sampaikan pada Rektor Universitas Indonesia periode 2020-2024, Profesor Arif Kunchoro, para Wakil Rektor, Sekretaris, para Direktur yang telah mengusulkan pengangkatan saya sebagai guru besar tetap Universitas Indonesia. Terima kasih saya sampaikan kepada Rektor UI, Profesor Heri Hermansa, para Wakil Rektor, para Kepala Badan, serta jajarannya di Pusat Administrasi Universitas Indonesia. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo, beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar yang telah menyetujui pengusulan guru besar saya, menyetujui pengukuhan saya pada hari ini, dan telah menerima saya dalam lingkungan akademik yang terhormat ini. Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia, Profesor Budi Wuenko, beserta seluruh anggota Senat Akademik Universitas Indonesia atas bantuan dan dukungannya kepada saya, sehingga saya dikukuhkan menjadi guru besar. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dekan FIPA Universitas Indonesia, Profesor Dede Johanan, Wakil Dekan, dan seluruh jajaran pimpinan fakultas yang telah membantu proses pengajuan guru besar kami. Pada Dewan Guru Besar FIPA Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Dr. Sumi Budiono, Sekretaris, beserta seluruh anggota, saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya yang telah mendukung pengusulan saya menjadi guru besar FIPA Universitas Indonesia. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Senat Akademik FIPA Universitas Indonesia, Profesor Welizar Samsurizal, beserta seluruh anggota atas dukungan dan bantuannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Direktur SDM Universitas Indonesia, Profesor Amalia Suziati, dan seluruh staf dan jajarannya. Ungkapan rasa terima kasih kami haturkan kepada Ketua Departemen Matematika, Profesor Al-Hadi Bustamam, para ketua program studi, para dosen teknik, sebagai keluarga besar Departemen Matematika FIPA Universitas Indonesia, serta Bapak Suryadi Slamet, Ibu Sri Marbiati, dan semua dosen puna tugas atas dedikasinya pada pengembangan Departemen Matematika. Terima kasih juga untuk Ketua Departemen Teknik Elektro, Profesor Aris Urianto, dan Bapak Aris Subianto, serta tim program dokter, Profesor Kalamula Ramli, dan Profesor Riri Fitrisari. Terima kasih banyak untuk semua pembimbing tugas akhir kami, almarhum Profesor Jati Krami, Profesor Benyamin Kusumo Putro, dan Profesor Klaus Obermeier. Terima kasih juga untuk semua mahasiswa bimbingan saya atas kerjasama dalam penelitian dan juga publikasi hasil penelitiannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, atas semua limpahan kasih sayang juga terhadap almarhum Bapak Haji Madani Haji Umar,
Ibu Haja Rusdiana, serta kedua orang tua almarhum Bapak Ari Ganis dan Ibu Haja Sukeni Anissa. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati dan memberkahi mereka semua. Terima kasih buat istri tercinta Dr. Maya Fauzia, keluarga besar Haji Madani Haji Umar, serta keluarga besar Haja Sukeni Anissa. Akhirul kalam, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup membalas semua kebaikan Bapak Ibu, sanak saudara semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati, memberkahi, dan menolong jalan hidup kita semua pada kehidupan yang baik dan berkah dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Renat Henry Murphy, Sarjana Sains Magister Komputer, saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.